Haleluya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat malam hari ini kami boleh berada bersama-sama di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, untuk kita boleh beribadah bersama-sama, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, Allah kita Raja di atas segala Raja. Mari kita berikan waktu kita sejenak buat kita memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan hamba-Nya malam hari ini. Kita akan masuk lebih lagi di dalam ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala ucapan syukur, hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan, yang empunya langit dan bumi, yang senantiasa memelihara hidup kami dan mengizinkan kami untuk hidup hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu ya Bapa. Kalau malam hari ini bersama dengan saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus kami hendak memuji, menyembah, menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Urapi setiap kami, biarlah tempat dan waktu tidak menghalangi kami untuk kami boleh mengambil saat teduh kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bangun mezbah kami malam hari ini, kami serahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau
Kasih sayang-Mu ya Tuhan. Ya
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Semakin hari semakin kami menyukakan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, masih tetap setia mengikuti ibadah live streaming malam hari ini. Mari kita tetap siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Berikan telinga kita, hati kita, pikiran kita sungguh-sungguh buat firman Tuhan yang disampaikan. Sebab saya percaya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang bisa menunjukkan, melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita bila kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk lebih lagi buat firman Tuhan. Kau alasan di dalam hidupku. Penuh kepadamu di luarmu ku tak akan
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali di ibadah Lamongan Blessing. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Dan tuntun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang tersampaikan biarlah semuanya dari suara Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk sama-sama bisa melaksanakan ibadah Lamongan Blessing, percayalah semuanya karena kasih anugerah Tuhan untuk kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak profesi atau pekerjaan yang ada dalam kehidupan ini bisa dikategorikan dengan unik tapi menarik. Salah satunya yang saya amati adalah profesi atau pekerjaan sebagai pebadut. Di mana pekerjaan sebagai pebadut ini mempunyai ciri khas tersendiri, mulai dari busana atau kostum yang dipakai, aksesoris, dan segala perlengkapan, termasuk salah satunya adalah memakai topeng. Sehingga dengan memakai aksesoris atau seragam yang sedemikian rupa, orang tidak tahu siapa sebetulnya yang ada di dalam tubuh pebadut itu. Jati dirinya, wajahnya seperti apa, orang tidak akan kenal. Tetapi yang jelas, dia mempunyai harapan bahwa dengan penampilan yang begitu, dia akan bisa menarik banyak orang, sehingga tujuan akhirnya dia akan bisa mencapai sesuatu, yaitu tujuan mendapatkan sejumlah uang. Ternyata di zaman akhir ini saudaraku, kita harus waspada dan ekstra hati-hati. Ternyata profesi pebadut ini juga sudah masuk ke dalam lingkungan orang-orang percaya, termasuk gereja. Dan tentunya perbedaannya adalah bahwa pebadut yang ada di lingkungan orang percaya dan gereja tidak memakai seragam aksesoris atau topeng seperti pebadut dunia. Makanya dikatakan pebadut rohani. Seragam yang mereka pakai adalah seperti orang-orang percaya memakai seragam. Mungkin hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga tidak nampak jelas
perbedaannya. Mana pebadut rohani, mana hamba Tuhan, mana orang-orang percaya. Untuk itu malam hari ini saya tertarik untuk kita masuk ke dalam perenungan dengan saya beri judul tema kali ini, artinya kita diberikan tema sebagai berikut. Waktunya melepas topeng. Sebagai ayat atau dasar dari perenungan ini, mari kita baca di kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurutkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Lanjut. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membebuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian firman Tuhan sebagai dasar renungan malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca adalah merupakan cerita tentang penguburan mayat Yesus yang dilakukan oleh hanya 2 orang murid saja. Saya membayangkan masuk dalam situasi 2 orang murid itu ketika menguburkan mayat Yesus. Rasanya tidak adil. Kenapa hanya mereka berdua? Padahal murid-murid Yesus banyak. Dan terlebih secara khusus ada murid inti yang 12. Kemana dan di mana mereka pada saat itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di lingkungan orang percaya itu sudah ada yang namanya pebadut-pebadut rohani. Pebadut-pebadut rohani ini sekali lagi tidak jelas kelihatan yang mana pebadut dan mana yang benar-benar merupakan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau orang percaya. Apa yang menyebabkan di lingkungan gereja dan orang-orang percaya ada muncul pebadut-pebadut rohani? Saya bisa mengatakan di sini bahwa ternyata status dan kedudukan seseorang, status dan kedudukan seorang bisa mempengaruhi murid Yesus atau orang percaya atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menjadi orang yang licik atau bisa dikatakan sebagai pebadut. Apa alasan saya? Mari kita lihat kembali di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Di cerita tentang Yusuf dan Nikodemus. Di Yohanes 19 ayat 38a. Yohanes 19 ayat 38a. Ya, Yohanes 19 ayat 38a. Di situ berkata demikian. Sesudah itu Yusuf orang Arimatea,
ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Stop di situ. Penekanannya di ayat ini yang saya ingin munculkan adalah jelas sekali dikatakan Yusuf dari Arimatea itu adalah murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi ternyata status dan kedudukan dan segala apa yang kita punyai yaitu berupa kenyamanan dan kemapanan itu bisa membuat orang menjadi, saya katakan istilahnya licik, atau saya kategorikan sama seperti pada pebadut. Artinya mereka ketika mengalami masalah dan persoalan dengan status dan kedudukannya bisa mengingkari akan statusnya sebagai murid Yesus. Di sini saya akan perlihatkan tentang Yusuf pertama kali. Bahwa dikatakan tadi bahwa ia murid Yesus, tetapi ia sembunyi-sembunyi karena takut. Apa sih ketakutan Yusuf sehingga dia menjadi seorang pebadut atau orang yang licik? Ternyata yang paling jelas bahwa pengakuan seseorang pada saat zaman itu menjadi murid Yesus itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan harus membayar harga. Karena seseorang berani mengaku murid Yesus, dia akan diintimidasi, dia akan ditangkap, bahkan dibunuh. Kita lihat tadi, pertanyaan saya, murid-murid Yesus yang lain termasuk ke-12 orang yang langsung dipilih oleh Yesus sendiri. Pada saat kematian Yesus itu, Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus ini menguburkan mayat Yesus. Di mana keberadaan mereka? Tidak tahu kan? Yang jelas mereka juga dikatakan ketakutan. Jadi jelas status dan kedudukan dan kemapanan itu bisa mempengaruhi orang atau murid Yesus atau siapapun orang percaya menjadi pebadut karena situasi dan kondisi yang menekan. Dikatakan di Lukas 23 ayat 50. Lukas 23 ayat 50 yang mengatakan bahwa adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Saudara, ternyata bahwa status dan kedudukan Yusuf ini bukan orang biasa. Dia adalah katakan anggota majelis besar orang Yahudi. Jadi jelas bahwa statusnya sebagai anggota majelis besar. Dan dijelaskan juga di dalam Markus pasal 15 ayat 43. Markus 15 ayat 43 jelas sekali dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Sampai di situ. Jadi di Markus 15 ayat 43 dijelaskan bahwa Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Jadi yang terkenal. Dan keterangan yang lain lagi tentang Yusuf di Matius 27 ayat 57. Matius 27 ayat 57 dikatakan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang kaya. Dikatakan menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf. Dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Saudaraku, ternyata status dan kedudukan itu bila mendapat tekanan bisa berubah dengan sendirinya. Artinya kita lihat tadi sesungguhnya Yusuf inilah salah satu murid, walaupun menurut ayat ini dialah bukan murid yang terkenal, bukan murid inti dari 12 murid. Tetapi dia termasuk juga golongan murid. Tetapi kita lihat dia tidak berani mengakui secara terus terang dan pada waktu itu dia termasuk adalah orang-orang yang licik atau pebadut. Yang kedua yang saya lihat juga
di ayat-ayat yang dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 tadi yang kita baca, di Yohanes 3 ayat 1 dan 2 tentang Nikodemus. Siapa Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 10 dikatakan bahwa Nikodemus adalah pengajar. Ketika terjadi perbincangan dengan Yesus, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Pada saat itu terjadi perbincangan antara Yesus dengan Nikodemus tentang hidup dilahirkan kembali atau hidup baru. Jadi ternyata kedudukan dan status kedua orang ini bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang terkenal, mereka orang-orang yang cukup mapan waktu itu. Jadi karena kemapanan dan statusnya inilah yang membuat mereka berpikir lebih harus 1000 kali untuk berani terang-terangan mengakui bahwa mereka adalah murid Yesus. Dan pada saat-saat yang terakhir atau saat-saat puncak dari kisah Yusuf dan Nikodemus yang menguburkan mayat ini, oleh karena kasih anugerah Tuhan, mereka dimampukan, diberikan kekuatan untuk berani melakukan sesuatu yang berlawanan dengan status dan kedudukannya mereka di awal, ketakutan mereka di awal, yaitu mereka adalah orang Farisi, mereka adalah orang terkemuka, mereka adalah pemimpin. Bagaimana nanti penilaian orang-orang Yahudi dan para penguasa ketika mereka tahu bahwa mereka menguburkan mayat Yesus? Ini yang saya katakan tadi, puji Tuhan. Mereka mendapat kasih anugerah Tuhan di saat-saat yang terakhir. Mereka bisa mempunyai keberanian untuk menguburkan mayat Yesus dengan baik, yaitu dengan cara mereka menghadap penguasa atau Pilatus dalam hal ini. Menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Di Yohanes 19 ayat 38b, Yohanes 19 ayat 38b dikatakan bahwa mereka datang kepada Pilatus. 38b saya bacakan kepada kita semua. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, setelah ia sembunyi-sembunyi tadi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak garu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi ketika timbul keberanian kepada mereka, langkah yang mereka lakukan datang menghadap Pilatus untuk meminta mayat tersebut, menurunkannya dan membawanya. Selanjutnya di ayat yang ke-40 sampai 42, mereka melakukan dengan baik cara-cara untuk bagaimana menguburkan Yesus. Di ayat yang 40 berkata, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur
baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Ayat yang ke-42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, keberanian timbul karena mereka mendapat kasih anugerah Tuhan, sehingga sekali lagi yang tadinya mereka tidak berani mengakui, bahkan sembunyi-sembunyi menyebut dirinya adalah murid. Tetapi ketika kasih anugerah Tuhan menggerakkan mereka untuk datang menghadap Pilatus, meminta supaya mereka boleh menurunkan, dan ketika Pilatus memberikan kepada mereka kesempatan untuk menurunkan, mereka tidak menyia-nyiakan. Mayat itu mereka turunkan, mereka bawa dikapani, dirempah-rempahi, dan pada akhirnya mereka meletakkannya atau menguburkannya di tempat yang boleh saya katakan terhormat. Jadi keberanian daripada dua orang, Yusuf Arimatia dan Nikodemus ini, menimbulkan perubahan yang drastis dalam dirinya, yang jadi tadinya mereka takut dan tidak mau mengakui bahwa mereka adalah salah seorang murid. Mereka berani menghadapi tantangan dengan datang kepada Pilatus, meminta, menurunkan, mengapani, merempah-rempahi, dan menguburkan mayat Yesus dengan secara baik-baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dari kisah Yusuf orang Arimatia dan Nikodemus, ada beberapa hal yang kita harus responi malam hari ini, dan kita harus melakukannya. Yang pertama, bahwa sekaranglah waktunya kita melepaskan topeng rohani yang selama ini kita simpan rapat-rapat, sadar atau tidak sadar ada dalam diri kita. Kalau kita tidak mau melepaskan topeng ini, kita akan selamanya terbelenggu dan kita tidak akan berani timbul seperti Yusuf Arimatia dan Nikodemus menghadapi Pilatus, menghadapi resiko atau tantangan akan kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa hidup semakin hari semakin sulit. Apabila kita hanya tertulis sebagai orang percaya dan tidak ada keberanian untuk menyatakan dengan kesungguhan bahwa kita adalah murid-murid Yesus, selamanya kita tidak akan bisa memberikan sesuatu bagian yang menjadi bagian kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Matius 5 ayat 37 itu mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai pengikut atau sebagai murid atau sebagai hamba atau pelayan Tuhan harus jujur pada diri kita sendiri dan jangan menjadi seperti orang munafik. Matius 5 ayat 37 saya bacakan, berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudaraku, ayat ini meneguhkan kita bahwa kita harus sekali lagi menanggalkan atau melepaskan topeng rohani yang selama ini kita pegang atau kita simpan atau kita sembunyikan. Mungkin kita bukan sebagai hamba Tuhan, mungkin kita bukan sebagai pelayan Tuhan atau sebagai jemaat biasa, tetapi kadang kita berani berkata bahwa saya percaya kepada Yesus 100%. Tidak akan mungkin saya akan meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bisa kita berkata seperti itu pada saat suasana atau keadaan kita baik-baik. Tetapi ketika ada tekanan, ketika ada masalah dan diperhadapkan seperti Yusuf
Arimatea dan Nikodemus ini, tetapkah kita bisa berkata bahwa sekali Yesus, tetap Yesus? Ini yang menjadi penekanan buat kita malam hari ini. Karena itu tanggalkan atau lepaskan topeng-topeng rohani yang selama ini ada dalam diri kita. Mari kita menghayati ayat Matius 5 ayat 37, jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan. Jangan berlaku seperti orang munafik. Mungkin di dalam gereja kita bisa seperti malaikat, tetapi ketika di luar gereja sana mungkin banyak orang yang keluar dari gereja bisa lebih jahat dari iblis. Karena itu ayat ini membuat kita supaya waspada, supaya kita bisa melepaskan topeng rohani yang ada di dalam diri kita. Hal yang kedua sebagai kesimpulan tentang Yusuf orang Arimatea dan Nikodemus ini, yang kedua yang saya dapati di situ, marilah kita di dalam motivasi dan pelaksanaan tugas sebagai hamba, pelayan dan orang percaya melaksanakan apa yang menjadi iman kita, kepercayaan kita itu jangan setengah-tengah, tetapi dengan secara maksimal, secara full dan tanpa motivasi yang kurang benar. Mari kita baca ayat yang terakhir sebagai tanda bahwa kita mau merubah motivasi kita selama ini dan tugas penyelenggaraan pelayanan kita yang mungkin kita lakukan secara setengah-tengah. Artinya mungkin pada saat kita lagi mood, pada saat kita lagi happy, kita bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ternyata untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau menjadi orang percaya, kita harus berani bermusuhan dengan dunia ini. Tetapi tentunya bermusuhan dengan dunia ini bukan kita perang melalui adu otot dan sebagainya tanpa sesuatu hal yang jelas. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa kita sebagai orang percaya, kalau kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan kita, laksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan dengan hal yang benar. Mungkin bisa saya tambahkan sebagai ayat yang terakhir tentang motivasi dan tugas penyelenggaraan pelayanan kita di Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 24. Saya bacakan di Kolose 3 ayat 23 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi penekanan yang terakhir ini supaya kita di dalam tugas dan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan jangan setengah-setengah. Kita harus dengan motivasi yang betul-betul full. Yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan kita sebagai orang-orang percaya karena kita sungkan dengan mungkin gembala, dengan hamba Tuhan, pekerja, gereja dan sebagainya, kita datang di ibadah. Tetapi haruslah kedatangan kita, ibadah kita kepada Tuhan itu disertai karena kita takut, gentar, dan kita mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik sehingga memberikan kepada kita kesempatan hidup. Kolose 3 tadi berkata
segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ayat yang 24 berkata bahwa jangan khawatir, Tuhan pun memberi upah kepada kita. Tuhan pun memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Di ayat 24 saya bacakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingat bahwa kita adalah hamba Kristus. Karena itu kita harus lebih takut kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus daripada siapapun yang ada di dunia ini. Karena itu saya tidak memperpanjang renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan yang sederhana ini yang mengingatkan kepada kita belajar dari Yusuf, Arimatia dan Nikodemus. Memang pada satu saat titik terendah mereka mengalami ketakutan dan tidak berani terang-terangan mengakui bahwa mereka adalah seorang murid. Tetapi pada saat yang tepat kasih anugerah Tuhan, mereka berani menantang, bahkan mereka berani berisiko untuk meninggalkan kenyamanannya, kemapanannya. Karena ketika mereka menghadap Pilatus dengan posisi yang mapan, tentunya bisa saja mungkin penguasa atau Pilatus ketika itu menolak untuk mereka menurunkan mayat Yesus. Bisa saja, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Karena itu sekali lagi, biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sama-sama sudah kami dengar. Tuhan, materaikan firman-Mu ini, biarlah Allah Roh Kudus yang menyatakan lebih jelas lagi apa makna daripada kebenaran firman Tuhan yang datang malam hari ini. Tuhan, kami tahu sebagai manusia biasa terkadang kami ada titik lemah. Tapi puji Tuhan, Engkau Allah yang terus mengasihi kami. Ketika kami mau merespon kebenaran firman-Mu, Tuhan telah memberikan Roh Kudus dalam diri kami. Karena itu biarlah kami mau menghidupkan Roh Kudus dan mau dengar akan pimpinannya. Sehingga ketika kami hidup dalam kuasa Roh Kudus dan mendapat pimpinannya, kami mau melakukannya, kami bisa berani seperti Yusuf Arimatia menghadapi Pilatus, melakukan menurunkan mayat, meminta dan menguburkan mayat Yesus di tempat yang layak. Tuhan, kami juga ingin berbuah dalam diri kami supaya kami bisa sebagai murid-murid-Mu, orang percaya, hamba-hamba-Mu Tuhan, berani menghadapi tantangan dan tidak perlu khawatir bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Karena itu Tuhan juga memberikan upah kepada kami karena kami adalah hamba-Mu, kami adalah ahli waris-Mu, kami akan memiliki kerajaan surga, memerintah bersama-sama Engkau. Biarlah sekali lagi firman-Mu ini yang menjadi kekuatan, penopang dalam hidup kami menghadapi hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita di akhir ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Kita angkat satu pujian dulu di hadapan Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar, besar
kita akhiri ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.